Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses berkah selalu untuk kita semua. Kembali lagi di channel YouTube kami, Surya Dinata Production. Makin antik, makin nyentrik, makin sederhana, makin asik. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah sehatkan kita, semoga Allah lancarkan rezeki kita, semoga Allah panjangkan dan berkahkan umur kita. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Ayo sahabat sukses, dukung channel YouTube kami di Surya Dinata Production. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya sahabat sukses bisa mengikuti dan mendukung channel kami, dan semoga kebaikan sahabat sukses dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Ilmunya juga mereka terbatas di bidang itu, pengalamannya juga nggak ada. Karena nanti bertumpunya nanti ujung-ujungnya tuh ada di desa. Itu. Contoh misalkan tadi kata Kang Uje, segala sesuatu juga ya harus tupoksi, harus berdasarkan keahliannya, keilmuannya. Nggak mungkin kan orang yang tidak punya bakat di perikanan, dia tidak punya ilmu di perikanan, dia tidak punya pengalaman di perikanan, diberikan anggaran, ya insya Allah anggarannya akan habis. Tunggulah kehancurannya. Tunggulah kehancurannya. Makanya kan begini, sederhananya begini. Masa sih Kang Capu sebagai pengurus kabupaten ada potensi misalkan di desa Ciasmara, masa di antara keluarga kita semua ini atau tokoh-tokoh mudanya nggak ada yang di bidang itu ya, kan? Tinggal kita adalah salah satunya dorong misalkan kan gitu. Contohnya misalkan seperti itu. Kang Uje misalkan di dunia pertanian sekarang Jambu Kristal kan, mungkin tokoh-tokoh mudanya, petani-petani milenialnya ya. Alhamdulillah sih sekarang masih muda-muda semua. Nah itu. Cuma yang saya pengen tahu nih satu lagi nih Siap. siapa ini PSP ya. Saya pengen itu keripik jambu kristal. Oh gitu ya. Nilai bisa, ya itu tadi SDM-nya ada, ya itu anggarannya dari mana saya itu. Oke. Nah, seperti itu. Nah berarti R-nya ke depan mungkin tadi keripik jambu kristal. Nah sebenarnya kan sederhana tuh. Makanya kalau kita lihat kenapa misalkan sosial, ekonomi, budaya. Nah yang ketiga budaya. Budaya adat istiadat di kita. Kalau kita ngelihat kepada kita di Bogor, contoh ada sebut Bangsit Siliwangi. Ada yang disebut dengan Silih Asa, Silih Asi, Silih Asuh, Silih Wangi. Kita yakin yang namanya manusia sudah diberikan, setiap manusia itu yakin diberikan keistimewaan oleh Allah. Nah dalam hidup makanya kami di SP selalu mengatakan, ya kita jangan takut bersaing lah dalam hidup, capek. Lebih baik kita tadi sebagai ketua SPPB dengan bidang jambu kristalnya, ya bagaimana itu diperkuat, itu ini lagi kan gitu ya. Jadi kita nggak usah melihat, oh itu jambu kristal, itu padahal ternyata jambu kristal ini masih kekurangan gitu. Tapi kadang-kadang budayanya lain. Kadang-kadang misalkan, tapi tidak semua. Kadang-kadang Kang Uje kan jambu kristal, sabulana kan jambu kristal. Kita kadang-kadang misalkan ini, tapi mudah-mudahan nggak ada ya. Nah ada tidak budaya silih asal, silih asih, silih asuhnya? Dan perlu konsisten juga. Konsisten juga. Alhamdulillah selama ini konsisten. Cuma yang belum konsisten itu anggaran. Siap. Itu tadi kalau berbicara anggaran, kalau SDM kita Luar biasa. Anggaran mengikuti. Anggaran akan mengikuti. Insya Allah. Siap. Nah, kebanyakan kan orang mau mulai usaha gini ya, PSP. Siap. Gak ada modal nih. Nah itu. Gak ada modal nih. Gak ada modal. Mau saya gak ada modal. Padahal bukan itu yang hal utama. Jangan Karena tadi dibahas tadi, seberapa besar pun anggaran, kalau sumber daya manusianya itu tidak sesuai atau tidak ahli di bidangnya, anggaran berapapun habis. Jadi kalau kami di SP, kami percaya kan itu. Contoh di tanaman hias. Kadang-kadang tanaman hias kita bicara, wah permintaan sekian. Nah sejauh mana sih bakat, ilmu dan pengalaman di bidang pertanian? Ada permintaan misalkan tadi kayak janda bolong. Janbol sekian. Mau internasional. Nah, ya kan untuk Turki. Nah, misalkan ke Turki. Di sini kan ada yang disebut quality control. Janda bolong daun 4 sampai 5. Yang hari ini janda bolong itu udah dianggap Sampah. ya, dianggap ya. Nah, makanya kami dari SP dengan siar ekonominya
di dunia tanaman hias bersama para pejuang nih. Dan di sini bicara tanaman hias kita bukan ingin tarkam ya, bukan ingin tarung sekampung atau kita ingin dengan para di tingkat nasional. Tapi ternyata Ketua SPPP pahami dan pengurus Karang Taruna Kabupaten, dunia tanaman hias ini berdasarkan kajian yang ada itu per tahun itu kalau nggak salah 3.000 triliun putaran uang sedunia. 3.000 triliun. Nah, Indonesia sendiri menyerap Nah itu, berapa? itu 0,1. Itu PR buat ya. Nah itu PR buat kita semua karena begini, ternyata ya itu tadi kembali ke mental para petani kitanya. Itu mental kepada para petani kitanya bahwa ternyata pasar global, pasar ke internasional ini besar. Nah sekarang dikuasai oleh beberapa negara yang lain. Indonesia itu kecil, per tahun itu kecil untuk ke dunia luar itu. Ya, itu terkait masalah dunia tanaman hias. Nah ternyata kan quality control di sini misalkan dari tanamannya, dari akarnya. Nah, jadi kalau bicara tadi, wah anggaran ini banyak yang nyebur, dibeli, ternyata pas mau dibawa, oh ternyata kualitas tanamannya kurang bagus. Karena itu tadi ilmunya dia terbatas, pengalamannya dia terbatas. Nah, karena SDM ini yang utama. Jadi seberapa besar, kayak kamu dia lah nyari jambu, kalau SDM-nya kurang bagus, jambu kumaha pasti copot. Kalau udah dibeli gimana? Nggak mau. Nggak mau. Nah itu kan, maksud saya harus yakin dan percaya bahwa mari bersama-sama kita edukasi sumber daya manusianya dulu. Itu intinya. Insya Allah anggaran tuh kayak Karang Taruna. Saya tahu kok anggarannya. Ketok palu tiap desa dia. Hah? Ya emang ada di desa. Itu. Ada Jadi- muaranya di desa semua. Kita hanya Saya baru ngeh loh nih. Saya baru ngeh nih. Hmm. Ternyata ada muara di desa, Iya. terus anggaran juga ada di desa. Hmm. Gitu. Nah, di sini kan Indonesia itu berdasar kajian itu hanya 0,01% dari total tadi tanaman Indonesia hias ya. Kemudian Thailand 0,00%, Vietnam 0,04%. itu untuk ASEAN ya. Untuk seluruh dunia. Oh, Di dunia. Kita kan berbicara 3 negara itu kan adanya di ASEAN. Ya, ternyata penguasaan tanaman hias itu ya di ASEAN. Di ASEAN ya. Nah, Eropanya berdasarkan kajian kita Belanda. Iya. Jadi justru karena kan negara kita mah Indonesia mah dua musim. Kita dua musim. Hujan sama panas. Hujan sama panas. Hujan sama Tropis. Nah, kalau yang lain Iya. Musim Ada semi musim lah. salju. Nah, musim salju. Semi panas. Nah, itu kalau dalam dunia tadi ekonomi. Jadi di SP ini apa yang kita tidak lakukan pemberdayaan? Misalkan di perdagangan. Mau perdagangan yang mana? Perdagangan dunia pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan kita jalankan. Nah, dunia budaya maksud saya yang ketiga ini. Ini kalau kata Kang Caku sendiri yang luar biasa itu tidak ada Superman, tidak ada Superboy, yang luar biasa adalah super team. Nah, bahasa super team itu kan ada teamwork disebutnya, kerja tim. Sebenarnya kalau kita bicara ke budaya kita, Pajajaran, Bogor, itu silih asa, silih asih, silih asuh, silih sengit kan berdasarkan bakat, ilmu dan pengalamannya masing-masing. Ini yang harus diaplikasikan ini mungkin nih Itu. yang tujuh nih. Nah, ini baru berapa? Baru tiga. Tiga ya? Baru tiga. Berarti ya Cakus. Baru Yang tiga. ini yang satu lagi nih politik nih. Nah, Sok, Mas, ini silakan ke Cakus. Nah, sangat ini menarik nih. Yang Siap. menarik nih yang politik nih Karena kayaknya nih. dunia politik Nah, ini ini. tidak jauh dari OKP ya. Siap. Gitu. Karena kita aja anak Karang Taruna ikut membesarkan orang-orang yang berpolitik. Siap. Gitu. Contoh mungkin seperti ya bupati, anggota dewan, bahkan Dari mulai RT lah, dari RT, RT lah. RT, RW, kepala desa, Tuh, panas. gitu. Jadi makanya benar. Ini politik kita semua harus paham. Nah, ini Jangan yang keempat ya. Wah, jangan alergi sama politik gitu. Karena kita hidup memang harus berpolitik juga. ini apalagi sekarang ini nih. Udah Ya, mulai nih. udah mulai ya. Udah mulai. Sekarang kan mendekati tahun 2024. Luar biasa pokoknya. Bermunculan nih. Yang nih, biasa nggak pakai Waduh. topeng ya juga pakai Ya. peci. Yang biasa tidak senyum, Tidak Senyum. Yang tidak kenal jadi kenal. ya. Yang biasa koret, Ah, Ya, bagus. gitu, berperkenal. Udah kenal. Oke, siap. Tuh, jadi politik ini emang bagi saya yang dulunya emang intermezzo aja ya di politik. Ternyata nyandu juga. Tapi katanya politik itu kejam, bener apa enggak nih? Katanya kejam, katanya. Sampai saya Kalau nonton kata sih. saya bukan kejam. Oh, yang kejam Politik apa itu itu? biadab. Oh, Wah, gitu. lebih parah lagi dong itu mah. Iya. Ya, siap. Tapi
pikir kan kita harus tahu, harus paham berpolitik itu seperti Ada juga apa sih. kutipan apa politik itu sadis. Sadis. Banyak lah macam-macam Banyak lah. di analogikanya ya. Iya. Gitu. Ya, intinya coba ya mungkin Kang Uji juga sebenarnya menurut saya sih udah cocok juga jadi kepala desa. Oh, amin, amin, Kepala mudah-mudahan. desa, amin, amin, Ya, amin, amin. aja, aminkan aja. Ya karena Walaupun, apa? Tadi. situasi saya seperti ini ya aminkan aja. Amin, amin, harus amin. Kita Nah kan begini. tidak tahu ya. Nah, Allah kan yang ini yang bikin. menarik bagi kami di SP terkait yang 4 politik tadi. Nah, kenapa di politik ini kita jangan alergi? Ya saya yakin politik itu akan sadis karena sosok yang menjadi misalkan contoh figur. Figurnya itu dia tatanannya tidak dijalankan berdasarkan 7 pusaka tadi. Oh, yang tadi itu. Ini Nah, belum loh, belum. nah. Maunya ini masih ada 4 nih. Makanya kan Oh, begini. iya, ada 3 Makanya lagi. kan begini. Contoh tadi kita mau memilih contoh Kang Uje nih. Mudah-mudahan ya. Karena Kang Uje saya yakin Amin, berangkatnya amin, dari amin. sosial. Oh, pasti. Pelaku sosial kan? Sebelum saya di SWPB juga ya kenal di Nah, itu. Kampus itu. Itulah Itu. Kang Ini Uje. masuk ke SWPB juga, sosial juga alhamdulillah. Nah, itu. Gitu. Ya itulah Kang Uje yang dibutuhkan oleh kita bahwa Kang Uje di sini misalkan mau berangkat jadi seorang pemimpin. Ini kita politik nih. Iya. Bicara politik. Udah cocok. Udah cocok. Dia ketua SWPB, Suara Warga Pamijahan. Pamijahan. Kalau dilihat dari jabatan, ini sekelas camat loh. Oh iya. Amin, dong. amin. Sekelas camat. Alhamdulillah, terima kasih ini ke Kang Capus juga, ke Ah. PSP juga. Siap. Mudah-mudahan ini malam Jumat ya. Malam, Kami, ya. walaupun dengan situasi saya seperti ini, Ya. tapi kan Allah tidak tahu skenario-nya Allah. Iya, Diaminkan mudah-mudahan. saja. Amin, ya Rabbal amin, Alamin. amin, amin. Terima Di kasih. sini yang menarik maksud saya begini. Kang Uje sebagai ketua SVPB, Bisa terus sih. beliau berangkat tadi dari orang yang suka dengan dunia sosial. Terus ya, bukan Nah, sok laju sia Bukan ya. soal usia. Udah sering. Udah sering disialkan saya, serius. Kebanyakan. Saya sering kebanyakan disialkan. Nah. Makanya saya ini keluar Karena- masuklah saya ke SP. Karena Masuklah punya- dengan kolaborasi dengan Kang Cakus. Nah, Insya karena Allah punya nih. jiwa sosial yang tinggi. Nah, Makanya kan kenapa? Nah sebetulnya iya kalau misalkan kitanya tidak cerdas. Tapi bagi kita nih masyarakat, bagi kita nih para orang-orang yang mau berbuat, ya, mau syiar di bidang politik tentunya begini. Contoh, memilih seorang kepala desa. Kalau contoh. saya nih Hmm. memilih seorang kepala desa misalkan di sebuah wilayah. Yang pertama saya lihat track record jam terbang dia punya nggak sih jiwa sosial? Nah, Itu yang pertama. Mungkin harus tadi LDK dulu ya. Misalkan seorang Kang Uje di desanya, Kang Uje ini sosok yang punya jiwa sosial tinggi nggak sih? Kan jiwa sosial nggak tadi. Iya. Kebanyakannya sosial, Jelas. sosial. Udah jelas, ya. Karena apa? Karena bahasanya orang yang punya jiwa sosial adalah dia mau berbuat tanpa mengharapkan. tanpa mengharapkan balasan, tanpa pamrih. Dia mau berbuat untuk kepentingan sosial. Dia mau berbuat untuk kepentingan masyarakat. Lillahi ta'ala tanpa mengharapkan balasan. Nah itu di politik ini berarti kenapa di Suryadinata Production ada 7 pusaka sosial, baru ekonomi, baru budaya, baru politik. Nah jadi jangan ujuk-ujuk ketemu orang misalkan ada orang datang ke Kang Uje, ketua SVPB. Wow, henteu naon henteu datang ujuk-ujuk ngomongin politik. Aduh, iya. Enggak jauh. Yakin nantinya. Sembung naik ojek nggak Nah, nyambung. yakin nantinya Nyambung ya, akan nggak jauh. Makanya kan tatanana, alhamdulillah berarti sosok pemimpin ini menurut pandangan kami dari mulai RT, RW, kepala desa. Kita lihat, oh contohnya calon kepala desa. Oh ini luar biasa loh, jiwa sosialnya udah tinggi. Yang kedua, oh ini ekonominya alhamdulillah. Udah Dia mampu. untuk keluarganya, untuk anak sekolahnya dia udah ada. Kedua, dia pun tahu tentang ilmu ekonomi. Maksudnya, Jadi ke masyarakat dia, pun ya, sudah mampu. jadi maksudnya begini Kang Uje. Seorang kepala desa tentunya dia harus melihat potensi ekonomi di desanya. Di desa tersebut. Karena beragam dong. Iya, iya. Di desanya itu ada pelaku misalkan tadi di perdagangan, ada pedagang ini, ada pedagang ini. Nah, sejauh mana sih keilmuan tadi bakat keilmuan dan pengalamannya seorang kepala desa ini melihat potensi itu?
Kalau seorang kepala desa dia tahu suka dukanya menjadi pedagang misalkan, pedagang jambu kristal. Nah tentunya kan sekarang desa ini banyak ada kan program-program untuk pemberdayaan. Contoh dengan BUMDesnya, dengan sekarang misalkan konsep-konsep pemberdayaan dana-dana dari ya yang masuk ke Insya Allah desa. sejahtera. Iyalah. Sejahtera. Tapi kalau kepala desa yang ada di pikirannya track recordnya tidak tahu tentang menggali potensi ekonomi wilayah kan, misalkan satu desa, blok sini mah gening daerah pertanian. Nah dia harus berpikir blok sini perdagangan, blok sini ada perikanan, blok sini ada peternakan. Dia tahu, dia pernah berpengalaman tahu tentang dunia misalkan peternakan domba, suka duka para peternak domba, suka duka para peternak kambing. Bagaimana tuh seorang kepala desa itu harus bisa memajukan dengan dia punya jabatan politis, dengan dia punya anggaran yang masuk ke desa yang hari ini anggarannya luar biasa loh. Berarti 7 pusaka ini berlaku juga untuk calon RT, calon RW, kepala kepala desa. desa. Bukan hanya untuk calon dewan. Bukan hanya dewan, bukan hanya Bupati. bupati. Nah, misalkan sekarang begini, tadi contoh RT. Satu RT, kalau si ketua RT-nya ini dia tahu, pertama tadi dia punya jiwa sosial. Dia mau mengabdi untuk masyarakat tanpa pamrih. Kedua, dia tahu tentang ilmu ekonomi. Dia punya pengalaman di bidang ekonomi, contoh di perdagangan, dia punya pengalaman di bidang pertanian, dia punya pengalaman di bidang perikanan, dia punya pengalaman. Dilihat situasi kondisi adat istiadat budaya yang ketiga di wilayah situ, belah dia mah ternyata geninganan dunianya begini, dunia ekonominya ini. Nah, bohong. Yang namanya kepala desa, kalau misalkan dia mau memajukan dunia perekonomian, kembali tadi dia tidak punya ilmu ekonomi, dia tidak punya pengalaman di bidang ekonomi. Sementara keresahan masyarakat hari ini adalah dua kan, masalah sosial dan masalah ekonomi. Tapi gini, saya rasa saya mau tanggapi nih ya. Siap. Kalau pendapat saya gini, menurut kacamata politik saya nih. Siap. Oh, ada kacamatanya itu. Ada ya. dong. Jadi kan harus Bukan hati. Hati juga harus ada. Harus ada. Menurut pandangan kacamata politik saya di desa ini. Ini udah logis deh bahasa kacamata gitu ya. Tuh, jadi kalau toh emang karakter atau figur si calon kepala desa ini tidak ada atau tidak memiliki 7 pusaka ini. Yang tadi ini. Minimal dia mempunyai super tim Ya. yang bisa menjalankan 7 pusaka ini. Saling melengkapi. Karena kan figur kepala desa kadang-kadang gini. Oke, kebanyakan ya secara emang ekonomi, sosial, kadang-kadang kurang nih. Karena hanya memiliki materi saja kan. Betul, ekonomi Itu saja. kebanyakan itu. Bisa ditunjang sama seperti yang ideal itu. Dan kebanyakan juga gini, kenapa sih berpolitik desa ini? Ketika emang salah satu calon itu menang, dia tanpa memilah dan memilih, menjadikan kadernya atau lembaganya seperti RT, RW, dan lembaga yang ada di desa. Walaupun nih sebenarnya tidak masuk dalam nominasi. Nah seharusnya kan figur kepala desa ketika emang dia menjadi pemimpin di desanya, dia harus ingat kalau mempunyai slogan seperti 7 pusaka ini. Ya. Ambillah orang-orang yang memiliki emang Keahlian di bidangnya. ahli di bidangnya. Misalkan tim gitu. sosialnya, ya dia lihat. Tapi kembali ke rumusnya. Walaupun beda nanti kepada ketua politiknya. SRW dan Kang Betul. Cakus, maksudnya begini. Ya harusnya emang seperti itu sih. Tapi Jadi tetap- bisa berjalan. Tapi tetap Desa pun bisa maju. Tapi gitu. tetap mau gimana pun juga, maaf, betul tadi. Setiap manusia punya keterbatasan. Terbatasan. Harus saling melengkapi. Tapi maaf, pondasi dasarnya dulu Harus ada. harus ada. Minimal yang dari 7 itu ada 2 Ada dua lah. Ada 2 ya. Ada 2. Ada 2. Jadi dunia sosial ekonomi, karena permasalahan di lapangan kan sosial ekonomi Iya. permasalahannya. Nah, kemudian yang ketiganya tadi budaya. Ada nggak sih sosok pemimpin ini punya jiwa dia silih asa, silih asi, silih asu, silih sengitkeun. Maksud saya begini, ya contoh kepala desa. Setelah konstelasi politik selesai, kan ada pro dan ada kontra dong. Ya iya mah kumaha tuh misalkan seorang ketua SPPB Kang Uje misalkan tidak punya jiwa budaya silih asa silih asi silih asu misalkan jadi misalkan kepala desa anu ngadukung tapi nutu ngadukung wah dia bisa. Nah ini gak akan susah. Bahkan susah untuk cari sesuatu susah juga. untuk sesuatu. Untuk kelengkapan administrasi. Wah, saya mau pendukung aing dan Nah, itu. bahasa Sunda teh mah. Nah berarti Kalau harus itu punya benar. harus punya jiwa tadi. Di tempat nu lain sih, di tempat nu Nah lain. maksudnya kan tadi apa yang Kang Campus sampaikan
betul bahwa di dunia sosial dia punya keterbatasan, tapi minimal dia punya pondasi dasar, dia punya dasarnya adalah dia orang yang mau berbuat di bidang sosial. Tinggal tadi saling melengkapi. Dunia sosial teh apa sih? Oh ada di bidang ini, oh ada timnya, bikin timnya. Oh di bidang ini sih ada timnya. Di dunia ekonomi, oke dia misalkan, tapi minimal dia tahu tentang dunia perekonomian. Sehingga dia mau memajukannya, oke dia terbatas keilmuan dunia perikanan. Kan di daerahnya ada orang yang memang ya secara keilmuan dia emang udah pengalaman tadi. Ada salah satu misalkan tokoh petani ikan yang sudah berhasil, sudah begini-begini. Diarahkanlah masyarakat yang memang di situ mau menjadi petani ikan tuh supaya belajar ke situ kan gitu. Tapi minimal si kepala desa ini kan udah tahu ilmu, udah ada ilmu dan pengalamannya minimal tentang dunia perikanan. Karena untuk memajukan sebuah wilayah terkait perekonomiannya mustahil kalau si pemimpinnya ini tadi buta dunia ekonomi. Ya minimal secara teori, pengalaman dia sedikit-sedikit ada gitu. Tapi kalau buta pisan maka saya rasa sulit saya rasa untuk maju. Nah baru politik yang keempat. Nah kenapa di SP ini selalu kita sampaikan bahwa sosial, ekonomi, budaya baru politik. Karena politik ini contoh seorang Kang Uje di saat ditakdirkan oleh Allah jadi kepala desa, dia akan membangun pengabdiannya dia untuk itu sosial agar dimaksimalkan. Yang kedua, bagaimana dia kebijakan-kebijakan politiknya dia akan berpihak terhadap perekonomian berdasarkan tadi potensi wilayah. Yang ketiga, kebijakan politiknya atau sekarang pengaruh dia digunakan untuk budaya-budaya jelek ini agar jangan sampai terus-terusan terjadi di setiap wilayah. Minimal di edukasi. Nah, sehingga akan tercipta ke depan kembali lagi setiap ada konstelasi politik tidak orientasinya itu duit. Kita tidak bisa menyalahkan juga, ada juga nih kajian yang menarik. Ini dibilang budaya tadi. Nah, budaya tadi kan sudah berbudaya. Tapi saya yakin kalau kebijakan-kebijakan politiknya di saat jadi seorang kepala desa, contoh tadi ketujuh pusaka bisa dirasakan hak-hak sosial masyarakatnya. Jadi dunia sosialnya bisa dirasakan. Kedua, bisa membangun kegiatan-kegiatan ekonomi di masyarakat. Jadi kebijakan politisnya itu untuk membangun perekonomian wilayahnya. Yang ketiga, bisa mengedukasi budaya istiadat yang kurang bagus ini hilangkan. Nah, sehingga kedepannya itu masyarakat akan melihat, oh mun urang milih kepala desa teh, kita harus lihat track recordnya, jam terbangnya. Ada profil-profil gitu ya. Dia satu punya jiwa sosial, dua secara ekonomi, baik ekonomi pribadinya maupun dia mau melakukan atau melakukan pemberdayaan untuk masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, menciptakan, mencarikan peluang, memberikan peluang. Itu kan tugas kepala desa juga. Contoh di sebuah wilayah, oh di sini harus diciptakan nih dunia ekonomi ini. Karena kepala desanya udah tahu, oh di sini tuh berarti harusnya dibangun di potensi ini supaya berkembang. Jadi intinya sepakat ya, ketika ingin kontes di dunia politik, minimal tahapan dari 7 pusaka ini ada dua yang kita ambil, sosial dan ekonomi. Karena tidak bisa jauh nih, tidak bisa lepas, tidak bisa dipisahkan lah. Iya, ya mudah-mudahan sih ya kalau mau berpentas dalam politik kita memiliki 7 pusaka. Harusnya seperti itu. Ini menarik juga nih, setelah kita berbicara politik panjang lebar, udah saya tangkap lah. Nah, berpolitik itu kita emang harus cerdas dan politik itu emang harus dibawa indah. Kita harus bisa menerima beberapa warna. Jadi hilang gini, pelangi kalau satu warna tidak indah. Itu bukan pelangi namanya. Keindahan pelangi itu berbagai macam warna. Nah, berpolitik harus seperti itu. Walaupun kita berbeda warna, tapi kita bikinlah keindahan. Nah, kembali lagi ke 7 pusaka ini tentang hukum nih. Nah, karena mungkin kita semua entah petani ataupun pengajar, guru, aktivis siapapun pasti suatu saat akan menemukan dengan proses hukum. Nah, ini menarik juga nih. Ada hukumnya juga nih. Di ada SP hukum juga nih. Nah, ini hukumnya nih. Dan tumpul ke bawah, tumpul ke atas nih, tumpul ke atas. Yang saya dengar nih, SP ini memiliki suatu LBH. Oh, Linus ya? Linus. Kalau yang saya dengar itu Linus ya. Benar kan ini Linus? Ini kayaknya nih, saya bilang menarik. Ini komplit nih. SP ini memiliki 7 pusaka, bukan hanya emang hasil bermimpi atau berhayal, karena emang sudah dijalankan. Karena memiliki LBH Linus nih.